Kuasa hukum korban pengeroyokan, desak, evaluasi penyidik Polsek Tamalate, soroti dugaan pelanggaran SOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Prolink News Jadi mengabarkan. saya menyampaikan kepada rekan-rekan semua. Irma dan Indri memenuhi panggilan penyidik Polsek Galesong Utara sebagai saksi dalam kasus penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Syahrudin DG Sitaba. Terduga pelaku, Arsyad, Wandi, Ayu, dan Eman, diduga terlibat dalam tindak pidana tersebut. Kuasa hukum Syahrudin DG Sitaba, Andi Salim Agung, SHCLA, menekankan pentingnya penegakan supremasi hukum sesuai standar operasional prosedur (SOP). Andi Salim mendesak Kapolda Sulsel yang baru untuk mengevaluasi oknum penyidik di Polsek Tamalate yang melakukan pelanggaran administratif dan penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan kasus ini. Kami berharap Kapolda yang baru dapat segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang terbukti melanggar SOP, ujar Andi Salim. Ia menambahkan, tindakan ini penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Pasal-pasal yang mengatur tentang pelanggaran administratif dan penyalahgunaan kewenangan oleh anggota kepolisian antara lain meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur tentang kode etik profesi kepolisian dan sanksi bagi pelanggar. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan jenis-jenis pelanggaran disiplin dan sanksi yang dapat diberikan. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, merinci kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota Polri. Andi Salim menegaskan, evaluasi dan penindakan terhadap oknum penyidik yang melanggar aturan adalah langkah krusial untuk menjaga integritas Polri dan memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan. Tutupnya. Sitaba, mohon izin bisa dijelaskan kehadirannya hadir di Polsek Galesong Utara? Banyak teman-teman dari Asia. Jadi pada malam ini saya mendampingi dua klien saya dan saya tanya dalam pemberian keterangan sebagai saksi pada malam ini di Polsek Galesong Utara. Jadi saya menyampaikan bahwa Pak ini maupun Mbak ini dipanggil oleh pihak Polsek Galesong Utara untuk dimintai keterangan selaku saksi daripada korban penganiayaan dan korban ini Pak Sarki. Ada berapa saksi yang dihadirkan ini hari? Ya, jadi pada hari ini ada 3 saksi yang dihadirkan dan tadi kami telah mendengarkan daripada keterangan kami ada sekitar 20 pertanyaan yang disampaikan oleh pihak penyidik. Tentunya kami sangat berharap bahwa apa yang menjadi harapan dari para pihak, terkhusus pihak termohon, kami saat ini Sitaba tentunya dapat jadi ada isi dari pihak Polsek Galesong Utara. Sudah sampai di mana langkah-langkah yang kita ambil? Ya, jadi sejauh ini kami masih sementara dimintai keterangan oleh pihak penyidik Polsek Galesong Utara. Itu, namun kami tetap mempercayakan proses penegakan hukum ini ditangani secara prosedural, secara berkualitas oleh rekan-rekan aparat penegak hukum, khususnya penyidik Polres Galesong Utara. Untuk harapannya sendiri terhadap Polsek Galesong Utara? Jadi harapan saya yang pertama bahwa saya berharap dalam penanganan kasus klien kami ini betul-betul dijalankan secara berintegritas tanpa ada intervensi maupun teknis dari pihak tertentu. Dan saya ingin menyampaikan sedikit penegasan kepada Bapak Kapolda yang baru untuk dapat melakukan evaluasi terhadap apa yang menjadi persoalan di masyarakat. Terkhusus saat ini kan klien kami ada ditahan di Polsek Tamalate. Nah ini juga menjadi atensi kami untuk Bapak Kapolda yang baru untuk secara tidak langsung atau secara langsung juga melakukan sidak ke Polsek Tamalate yang kami anggap bahwa ada beberapa kejanggalan. Paling tidak, Bapak Kapolda yang baru ini turun ke lokasi khusus di Polsek Tamalate untuk melakukan revisi atau evaluasi terhadap
oknum-oknum yang ada di sana itu yang kami anggap banyak melakukan penyalahgunaan maupun penyalahgunaan kewenangan. Tentunya ini yang kita mau hindari, jangan sampai ada presiden buruk terhadap penegakan hukum yang saat ini berjalan. Seperti itu. Dan saya berharap bahwa terlepas daripada ini, saya pribadi sangat mengapresiasi apa yang tadi teman-teman penyidik sampaikan dan lakukan. Tentunya saya sangat berharap bahwa semoga apa yang hari ini dan seterusnya itu tidak ada lagi korban-korban seperti yang mereka alami, baik dari pihak dia maupun anaknya. Tentunya mendapatkan hak keadilan yang berkualitas seperti itu mata media. Ya, terima kasih banyak Pak Noel. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, koresponden Proling News, Arifin, melaporkan.